semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Rizka Malai Putri dengan NIM 23100260034. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang proposal penelitian ilmiah. Jadi, proposal penelitian ilmiah merupakan bentuk tulisan yang bertujuan untuk merespon fenomena permasalahan dengan menyampaikan pemikiran. Tujuannya adalah untuk memperoleh persetujuan atau wewenang untuk melaksanakan penelitian ilmiah. Proposal ini harus mengikuti kaidah-kaidah umum yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga pemberi kewenangan agar dapat dengan mudah dipahami oleh pihak yang berwenang. Nah, dalam proposal penelitian ilmiah ini sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah kepercayaan. Jadi, kepercayaan ini itu kita harus menulis kita tidak boleh menulis sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan seharusnya. Jadi, kita harus menghindari untuk menulis sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, proposal ini merupakan tulisan faktual yang mengeksplorasi fenomena dalam bidang ilmu tertentu. Kepercayaan pada aturan dasar mulai dari observasi hingga analisis data penting untuk menghasilkan laporan penelitian ilmiah yang menjadi landasan pengetahuan baru bagi pembaca dan pihak yang terkait. Yang kedua adalah persuasi. Jadi persuasi ini melibatkan memberi alasan dan prospek positif terhadap suatu hal. Hasil penelitian tidak hanya berfungsi sebagai koleksi dalam pustaka ilmiah, melainkan juga dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian, kemajuan dalam bidang ilmu itu tentu dapat terjadi, memberikan manfaat bagi manusia. Pola persuasi tidak melibatkan permintaan atau perintah, tetapi berfokus pada penyajian data yang mendorong pembaca untuk mempertimbangkan validitas dan manfaat dari apa yang disampaikan oleh penulis. Kemudian yang ketiga adalah pembuktian. Dengan adanya pembuktian melalui data-data yang disampaikan penulis, unsur kepercayaan dibangun dan memperbesar kemungkinan penelitian tersebut menjadi rujukan ilmiah maupun penulisan yang lain. Berdasarkan bidang keilmuannya, data-data yang dapat dimunculkan sebagai pembuktian dapat berupa hasil observasi secara nyata, hasil statistik yang dimuat oleh lembaga tertentu, hasil wawancara, dan berbagai hal lain yang terdokumentasi. Kemudian yang keempat adalah dokumentasi. Dokumentasi diperlukan sebagai benda nyata yang menunjukkan data-data yang telah disampaikan sebagai penguat penyampaian, dengan memunculkan bukan hanya sesuatu yang abstrak dan tidak tampak. Jadi, konsep yang disampaikan akan lebih nyata karena didukung dengan bukti berupa dokumentasi dalam berbagai bentuk sesuai keperluan. Nah, yang kelima adalah objektif. Jadi, objektif itu merupakan salah satu aturan dasar dalam penelitian karena mengambil simpulan berdasarkan data dan bukti, bukan berdasar pada pendapat pribadi. Simpulan merupakan hasil akhir atau dapat dikatakan juga hasil penelitian jika konteksnya adalah penelitian ilmiah. Kemudian yang keenam adalah relatif. Jadi unsur relatif berkaitan dengan perubahan yang muncul sesuai konteks masing-masing. Penelitian yang dilakukan pada lingkup akademik bisa memunculkan kemungkinan yang sangat banyak. Hal tersebut disebabkan beberapa bidang keilmuan yang memiliki sifat berbeda dan berimbas pada penelitian yang dilakukan. Konteks tersebut nantinya akan terrealisasi dalam pemikiran proposal penelitian ilmiah yang dibuat. Kemudian, yang ketujuh adalah seimbang. Berkaitan dengan interpretasi yang dapat berbeda antar bidang keilmuan, baik sosial maupun alamiah, maka diperlukan penjelasan dalam penyampaian wacana yang dilakukan. Cara tersebut digunakan untuk mengupayakan penjelasan lebih lanjut lagi bagi pembaca bahwa ada beberapa cara dalam menanggapi suatu fenomena yang multitafsir. Beberapa penulis proposal penelitian menggunakan pengantar di satu sisi, di sisi lain, atau dapat pula sebagai tambahan untuk menjelaskan bagian yang sekiranya dapat menimbulkan penafsiran berbeda bagi pembacanya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sistematika proposal penelitian ilmiah. Jadi, yang pertama itu adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan merupakan pembuka dan pengantar arah penelitian dengan menunjukkan hal-hal yang menjadi dasar penelitian. Bagian ini itu terdiri dari beberapa subbagian. Yang pertama adalah latar belakang penelitian, yang kedua adalah rumusan masalah penelitian, yang ketiga adalah tujuan penelitian, yang keempat ruang lingkup penelitian, yang kelima hipotesis. Nah,
Landasan teori dan tinjauan pustaka. Nah, landasan teori bertujuan menyampaikan landasan teoritis yang akan digunakan sebagai dasar dan upaya pemecahan masalah yang diteliti menggunakan sintesis teori-teori yang telah disusun sebelumnya. Sementara itu, tinjauan pustaka berfungsi untuk menampilkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian tersebut untuk kemudian dibandingkan dengan penelitian itu. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi, metode penelitian itu menyajikan pendekatan, metode, maupun teknik penelitian yang akan digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penyampaian tahapan metode penelitian adalah laporan, deskripsi, atau prosedur. Jadi di metode penelitian itu isinya adalah waktu dan lokasi penelitian, kemudian ada sumber data penelitian, dan yang ketiga adalah alur penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you, bye-bye.